Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia, yang kedua mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang terakhir adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Jadi kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di negara kita. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Nah, untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Jadi, lembaga peradilan ini merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di hadapan hukum. Nah, sekarang kita mulai dulu membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Jadi seorang filosof pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Jadi jika tidak ada pagar yang memisahkan, maka pengunjung daripada kebun binatang tersebut tentunya tidak akan ada yang berani masuk ke kebun binatang. Artinya bahwa dengan adanya hukum, semua orang akan merasa nyaman. Kenapa? Karena hak-haknya akan merasa terayungi, tidak ada rasa terintimidasi, dan akan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Ya karena hukum telah membatasi semua hal-hal yang akan mengakibatkan orang melanggar hak-hak orang lain. Demikian mungkin maksud dari filosof tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan tentang unsur hukum. Yang pertama, peraturan itu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi, aturan-aturan yang dibuat itu adalah untuk mengatur bagaimana masyarakat bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peraturan itu juga dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi kalau di Indonesia, sesuai dengan pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi lembaga yang berhak membentuk undang-undang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Artinya bahwa setiap orang harus tunduk kepada aturan yang berlaku. Oleh karena demikian, maka peraturan itu akan memaksa semua lapisan masyarakat agar tunduk kepada peraturan yang berlaku. Nah, kemudian adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut yang tegas. Artinya bahwa karena hukum itu ada bersifat memaksa, apabila ada orang yang melanggar hukum, maka dia akan diberikan sanksi dengan tegas tanpa ada perbedaan dari lapisan masyarakat apapun. Ketika dia melanggar, ya diberikan sanksi yang tegas. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan hukum. Jadi hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu memiliki, yang disampaikan tadi adalah memaksa dan mengatur. Jadi hukum dapat memaksa seorang untuk mentaati aturan yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak taat akan diberikan sanksi yang tegas. Jadi dengan demikian bahwa tujuan daripada hukum itu tidak lain adalah untuk menjamin kepastian bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi karena sudah ada hukum yang mengatur, sehingga orang akan percaya kepada hukum dan akan mempercayakan semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain, maka
hukumlah nanti yang akan menangani hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bicarakan tentang penggolongan hukum. Jadi yang pertama, kita lihat dari sumbernya. Jadi penggolongan yang pertama berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Artinya bahwa hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada aturan-aturan kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kalau di Bali ada namanya awik-awik. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar bangsa atau antar negara, atau yang sering disebut dengan traktat. Nah, kemudian yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk karena keputusan hakim yang nanti akan dipakai acuan oleh hakim berikutnya untuk memutus perkara yang hampir sama. Yang kedua itu adalah berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional. Jadi hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Kemudian yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Jadi hukum internasional ini berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Nah, kemudian ada hukum asing. Maksudnya bahwa hukum ini berlaku di wilayah negara lain atau negara asing. Nah, kemudian hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma atau nilai yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, kemudian yang ketiga ada berdasarkan penggolongannya dari bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu ada dua. Yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, kemudian teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi ada peraturan pelaksana lainnya. Jadi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Dagang. Nah, kemudian yang kedua ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun dia tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Jadi sehingga perlu peraturan pelaksana dalam penerapannya, jadi seperti ada undang-undang atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, yang kedua itu adalah hukum tidak tertulis. Jadi hukum yang hidup dan diyakini dalam suatu warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi dia lahir dan tumbuh berkembang di kalangan masyarakat itu sendiri yang dilakukan terus-menerus dan diyakini dan dipakai sebagai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya itu ada dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum itu adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu atau dalam suatu negara. Jadi contohnya Undang-Undang Dasar kita, UUD 45, kemudian undang-undang yang lain yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah ius constituendum atau sering disebut dengan hukum negatif, karena hukum ini adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi contohnya rancangan undang-undang. Jadi hukum yang berlaku sekarang atau ius constitutum itu dulunya adalah ius constituendum ketika dia masih menjadi sebuah rancangan undang-undang. Nah, kemudian yang kelima, kita bicarakan tentang cara mempertahankannya. Kalau hukum
berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material atau material dan hukum formal atau hukum formil. Jadi hukum material itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Jadi contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum formal atau hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Jadi contohnya hukum acara pidana atau hukum acara perdata dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6 itu adalah hukum berdasarkan sifatnya. Ini berdasarkan sifatnya itu ada hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa maksudnya bahwa hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya ketika ada orang yang melakukan tindak kejahatan, maka dia akan dipaksa wajib dilaksanakan sanksinya. Jadi dipaksa dia, seperti hukum pidana. Kemudian yang kedua, hukum mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukum dapat dikesampingkan oleh suatu hukum khusus. Contohnya hukum perdata. Kemudian yang nomor 7, yaitu berdasarkan wujudnya. Jadi berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang berlaku secara umum, tidak hanya mengatur orang-orang tertentu saja, tapi berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Jadi contohnya KUHP itu, kita berundang hukum pidana. Nah, kemudian ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang dan berlaku bagi orang tertentu, maka akan menjadi hak dan kewajibannya. Jadi seperti jual beli, kewajiban pembeli membayarkan harga tertentu kepada penjual. Nah, kemudian hak penjual mendapatkan pembayaran tertentu dari pembeli dan juga sebaliknya. Jadi pembeli berhak dia mendapatkan sesuatu dari penjual dan penjual wajib menyerahkan sesuatu yang dibeli oleh pembeli. Kemudian yang ke-8 yang terakhir yang akan bahas nanti adalah hukum berdasarkan isinya. Jadi kalau hukum berdasarkan isinya secara umum ada 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Jadi menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Jadi hukum publik ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang memuat larangan dan sanksi. Nah, kemudian adalah hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Sedangkan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara, dan ini diturunkan dari hukum tata negara. Dia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Nah, kemudian ada hukum yang keempat, ada hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, jadi seperti perjanjian internasional yang dilakukan oleh antar bangsa atau antar negara. Yang selanjutnya ada hukum privat. Jadi hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Di hukum privat ini dibagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contohnya ada hukum keluarga, ada hukum waris, ada hukum perjanjian, atau hukum perkawinan. Nah, kemudian hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Jadi contohnya tentang jual beli, hutang piutang,
pendirian perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.